baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam ID Expert Session Closing, dan saatnya kita akan sampaikan bagaimana dengan kinerja perusahaan yang memiliki bioskop kaitannya dengan adanya pembatasan ataupun penutupan sementara operasional bioskop di Indonesia kaitannya dengan adanya pandemi COVID-19 di tanah air. Dan selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk informasi pertama, kita lihat dari kinerja PT Blitz Megaplex Tbk dalam miliar rupiah. Bisa Anda lihat di layar televisi Anda. Kita lihat pada semester 1 2020 berbanding dengan semester 1 di tahun 2019 lalu. Ya, kita cermati dari sisi pendapatan. Pada saat di semester 1 2020, pendapatan dari Blitz Megaplex sekitar 682,39 miliar rupiah. Sementara di semester 1 2019 kita lihat juga ini luar biasa ya. Ini perbandingannya cukup signifikan. Di tahun 2019 682,39 miliar, kemudian di tahun 2020 pendapatannya anjlok hingga 233,83 miliar rupiah. Sementara itu adalah perbandingan antara semester 1 2020 dan 2019. Dari sisi laba bersih, seperti yang bisa Anda saksikan juga, kita lihat pada tahun 2019, tepatnya di sepanjang semester 1, laba bersih masih bisa diraih sekitar 41,1 miliar rupiah. Namun di semester 1 2020 dengan adanya pandemi COVID-19, ini semua menghantam semua sektor usaha di tanah air, dan yang mungkin cukup dalam dialami oleh industri bioskop ataupun perfilman di tanah air. Kita lihat minus hingga 185,43 miliar rupiah. Itu adalah rugi bersih yang harus dialami oleh Blitz Megaplex Tbk di sepanjang semester 1 2020. Kita lihat pendapatan Blitz atau BLTZ dengan kode saham BLTZ ini turun 65,73% di sepanjang semester 1 2020. Ini penurunan yang sangat dalam, sudah lebih dari 50% pelemahan yang harus dialami oleh BLTZ. Dan infografik berikutnya pemirsa, kita akan cermati bersama bagaimana dengan pendapatan dari segmen bioskop dari BLTZ. Ya, di semester 1 2020 pendapatan dari segmen bioskop ini berada di posisi 145,16 miliar rupiah. Sementara di semester 1 2019 tercatat cukup signifikan, masih ada 154,09 miliar rupiah. Kemudian kalau kita cermati pendapatan segmen BLTZ seperti yang sudah kita sampaikan tadi, sebenarnya di sepanjang semester 1 ini juga turun dari sisi segmen bioskop menjadi 67,31%, di mana segmen bioskop ini merupakan kontributor utama atau backbone dari pendapatan usaha PT Blitz Megaplex Tbk di sepanjang semester 1 2020. Itu dia adanya penurunan yang cukup signifikan hingga 67,31% pada semester 1 2020. Lantas bagaimana? Seperti yang sudah kita sampaikan di segmen sebelumnya saat berdiskusi dengan Mangi Ferracong, begitu, bahwa perusahaan industri perfilman di Indonesia terus berinovasi, berusaha untuk bangkit di tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Dan ini adalah beberapa usaha yang mereka lakukan. Kita akan cermati bersama kembali di layar televisi Anda strategi bertahan yang diterapkan oleh Blitz Megaplex. Ya, yang pertama kita lihat ini memanfaatkan teknologi agar tetap terhubung dengan pelanggan. Kemudian kedua, mengadakan program melalui platform media sosial. Dan ketiga, mengurangi pengeluaran perusahaan. Berarti ada upaya efisiensi yang dilakukan oleh perseroan. Kemudian terakhir kita lihat menyediakan jasa pembuatan video. Ya, ini salah satu konten kreatif juga yang mungkin disediakan oleh BLTZ begitu ya, emiten BLTZ. Kita lihat dengan beragam tadi upaya-upaya pembuatan jasa video pun mereka sudah siap melakukannya begitu, dengan menggandeng pihak lain untuk bagaimana menciptakan satu film atau di film-film durasi pendek yang dilakukan oleh perseroan. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan kinerja dari emiten lainnya. Tadi sudah kita ulas BLTZ, kali ini adalah FILM dengan
ini adalah PT MD Pictures Tbk. Kita lihat bagaimana kinerjanya di sepanjang semester 1 2020 sama dengan BLTZ. Kita coba bandingkan dengan semester 1 2019. Bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ya, kita lihat dari sisi pendapatan di sepanjang semester 1 2019 masih meraih sekitar 111,88 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2020 di sepanjang semester 1 anjlok hingga 56,79 miliar rupiah dari sisi pendapatan. Dan selanjutnya kita lihat dari laba bersih yang diraih di sepanjang semester 1 2019 masih tetap ada sekitar 21,09 miliar rupiah. Namun lagi-lagi tidak jauh berbeda dengan Blitz Megaplex bahwa MD Picture juga harus mengalami kerugian ataupun dari rugi bersih yang dialami oleh perseroan di sepanjang semester 1 minus hingga 33,62 miliar rupiah. Dan pendapatan film ini kalau kita cermati secara keseluruhan anjlok hingga 49,24% di sepanjang semester pertama tahun 2020. Itu dia kinerja dari MD Picture di sepanjang semester 1. Dan bagaimana dengan kontribusi penjualan FILM? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari sisi kontribusi penjualan untuk media digital, ini terbagi juga kita lihat kemudian layar lebar dan televisi. Ya, kita lihat dari kontribusi penjualan untuk digital mencapai 19,64 miliar rupiah di sepanjang semester 1 tahun 2020. Kemudian layar lebarnya juga kontribusi penjualan masih mencapai 17,3 miliar rupiah. Kemudian ada televisi sekitar 1,5 miliar rupiah di sepanjang semester 1 2020. Dengan kontribusi terbesar dari film yang disiarkan, kemudian ini juga di media digital, maka penutupan bioskop pemirsa semestinya bisa dimanfaatkan oleh MD Picture untuk fokus di platform digital. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mangi bahwa memang MD Picture dan juga beberapa rumah produksi lainnya juga sudah mulai menyasar. Tidak lagi secara konvensional dalam artian mereka membuat ataupun memproduksi film kemudian mereka tayangkan di bioskop. Karena saat ini juga kondisinya tidak memungkinkan dengan adanya pandemi COVID yang juga ternyata semakin bertambah jumlah penderitanya di tanah air, sehingga mau tidak mau rencana dari pembukaan bioskop di wilayah DKI Jakarta di dalam masa PSBB transisi ini ternyata juga sudah dibatalkan, sehingga mau tidak mau mereka harus fokus memanfaatkan dunia digital dalam menelurkan film-film baru, produksi-produksi bioskop yang harusnya tayang di bioskop jadi diarahkan ke digital oleh MD Picture. Dan juga ini tentu akan dinantikan oleh masyarakat karena tadi adanya peningkatan demand penggunaan digital, kemudian demand dari masyarakat yang menonton film ataupun hiburan lainnya di dunia digital dengan memanfaatkan gadget itu akan menjadi peluang emas, peluang yang sangat menjanjikan tentunya bagi MD Picture ataupun rumah produksi lainnya, bahwa mereka bisa tetap berproduksi meskipun dari sisi pola tayangnya tidak lagi menggunakan ataupun memanfaatkan bioskop seperti sebelumnya begitu. Tapi era digital ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pundi-pundi dengan bagaimana mereka menayangkannya baik di YouTube ataupun channel-channel film khusus begitu, yang mereka juga saat ini juga tengah berinovasi bahwa beberapa produksinya juga sudah ditayangkan di platform digital, dan itu tentu harus diapresiasi juga oleh masyarakat Indonesia karena juga dukungan tadi sudah disampaikan oleh Mangi. Pemerintah pun juga mendukung dengan memberikan adanya insentif pajak, keringanan pajak begitu yang diberikan, karena tadi ada satu dampak negatifnya begitu dengan adanya pandemi COVID yang dialami oleh industri perfilman di tanah air adalah pemutusan hubungan kerja. Tadi banyak pekerja film juga yang harus dirumahkan karena tidak ada lagi produksi yang harus dilakukan oleh mereka. Baik, demikian semoga pandemi COVID-19 di Indonesia juga bisa segera berakhir sehingga semua aktivitas usaha di tanah air baik industri perfilman maupun industri usaha lainnya juga akan bisa bergerak kembali, sehingga ini akan menggerakkan roda perekonomian nasional secara keseluruhan. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan semakin membaik untuk sampai dengan paling tidak tahun depan di 2021. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.